Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi pengertian tentang CMS Blogger. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Agung Fadila, yang kedua Diandra Nurida, tiga Lindati Anggraini, keempat Sanudin Abdurrahman. Pengertian blog atau blogger by Google. Blogger adalah fasilitas untuk membuat dan mempublikasikan blog. Situs ini dikembangkan oleh Viral Lab, kemudian dibeli oleh perusahaan Google pada tahun 2003. Blogger yang dikontrol oleh Google ini memiliki subdomain blogspot.com. Blogger juga memperoleh penggunanya untuk mempublikasi halaman blognya di server lain dengan menggunakan fasilitas FTP. Blogger diluncurkan pertama kali pada 29 Agustus 1999. Yang kemudian dibeli oleh Google pada 10 Mei 2010. Blogger memberhentikan izin untuk pengguna yang mempublikasi blognya di server lain. Selain blogspot.com, Blogger menghasilkan suatu olahan web yang berbentuk blog dengan subdomain blogspot.com. Dengan saya selanjutnya Sanudin Abdurrahman. Pengertian blog secara umum. Adapun pengertian blog adalah sebuah website dengan konten yang diberdayakan secara pribadi. Data yang sudah diolah dan dimasukkan ke dalam blog dapat berupa teks, gambar, video, dan sebagainya. Blog secara umum adalah sebuah website yang dikelola oleh personal atau komunitas untuk menyampaikan informasi, gagasan, ide, atau membahas suatu topik tertentu dalam sebuah website. Website tersebut disebut juga blog, dan pemiliki atau pelakunya disebut blogger. Blog adalah media atau websitenya, sedangkan blogger adalah orangnya, user atau pengelolanya. Platform website yang digunakan bebas. Ada yang menggunakan platform blogger dari Google, ada yang menggunakan CMS seperti WordPress, Tumblr, Weebly, dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa blog adalah pemikiran yang diusung dan disusun oleh beberapa individu berdasarkan hasil survei, pengalaman, dan teori yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa blog adalah situs web yang berisi pemikiran yang dikemukakan oleh satu atau lebih individu yang berkoordinasi. Sejarah singkat blogger. Blog pertama kali muncul pada tahun 1994, dipelopori pertama kali oleh Justin Hall. Ia membuat blog pribadi dengan menginput data jurnalis secara online ke internet. Tampilan yang dimiliki oleh blog Justin hanyalah kertas putih yang polos dengan ukiran huruf-huruf yang membentuk kata dan menyusun sebuah kalimat yang berisi informasi dan dapat dimengerti oleh pembacanya. Inisiatif Justin dalam membuat jurnal online yang berisi konten pribadi membuat Justin dinobatkan sebagai penemu konten blogger pribadi oleh The New York Times pada tahun 2004. Tahun 1997, seorang bernama John Berger memperkenalkan pada dunia istilah yang dibuat oleh dirinya sendiri yaitu weblog. Istilah ini adalah gabungan dari istilah web dan log yang memberikan nama pada istilah tersebut berdasarkan dengan aktivitas yang dilakukan di internet yaitu logging to the web atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti mencatat di dalam web. Seorang pemuda bernama Peter Merhol mengubah nama weblog menjadi lebih singkat yaitu blog. Disinilah istilah blog diperkenalkan. Advertisement. Peter Merhol adalah seorang desainer website yang menyukai permainan kata. Istilah ini dipertahankan hingga sekarang. Bahkan di tahun selanjutnya, blog digunakan sebagai nama situs yang mengizinkan pengguna yang menggunakan blog, yaitu blogger. Perkenalkan, nama saya Lindati Anggraini. Selanjutnya yaitu tentang struktur blog atau web blog. Setelah Anda mengenal dan memahami perkembangan blogger dari keberadaan blog hingga terciptanya nama blogger, selanjutnya akan dibahas tentang bagian-bagian dalam blogger dan bagaimana cara membuatnya. Agar ilmu yang didapatkan tidak setengah-setengah, berikut bagian-bagian dan cara pembuatan blogger. Bagian-bagian atau struktur dalam blog. 1. Header adalah bagian untuk menyusun tahap pengenalan dalam blog tersebut. Header memiliki isi seperti deskripsi blog dan juga menu blog. Letaknya di bagian atas blog. 2. Navbar. Biasanya terletak di atas header.
Fungsi navbar ialah mempermudah user atau pengguna blog dalam mengelola dan meringkas blognya. Navbar juga hanya bisa dilihat dan digunakan oleh pemilik blog saja. 3. Main blog adalah tempat isi dari sebuah blog dan tujuan dari blog tersebut ditempatkan. Jika dalam sebuah surat main blog ini merupakan isi dari surat tersebut. 4. Sidebar adalah tempat untuk menyimpan widget yang ingin Anda hadirkan pada blog Anda. Misalnya seperti jam, kalender, dan widget-widget menarik lainnya. 5. Footer merupakan bagian yang terakhir. Sesuai dengan namanya, footer terletak paling bawah. Biasanya dijadikan tempat untuk menyematkan nomor halaman, alamat email penulis, dan nama penulis. Selanjutnya akan dibawakan oleh Diandra. Perkenalkan, nama saya Diandra Nurida. Selanjutnya adalah cara membuat blog dengan Blogger. 1. Langkah pertama yang diambil adalah buka terlebih dahulu blogger.com. Untuk melakukan create akun, lalu masukkan akun Google Anda. Jika belum memiliki akun Google, buatlah terlebih dahulu akun Google dengan mengunjungi situs gmail.com. 2. Jika sudah memilikinya, Anda langsung masukkan ID dan password Anda. Jika sudah memiliki laman blog, cari menu berjudul blog baru dan klik. 3. Selanjutnya adalah isi judul blog sesuai dengan konsep yang sudah Anda rancang dan akan diterapkan. Setelah itu, masukkan alamat blog yang akan menjadi tujuan para pengunjung. Lalu, pilih tema template yang sudah disediakan oleh blogger di dalam kolom template. Jika sudah, klik tombol buat blog. 4. Tahap pembuatan blog sudah selesai dan blog siap digunakan. Jika blog Anda sudah jadi, maka blog ini siap diisi oleh karya Anda yang sudah disiapkan dengan jenis seperti jurnal, karya fiksi, esai, bahkan karya ilmiah. Setelah itu, blog siap dinikmati para pembaca dan calon langganan blog Anda. Selanjutnya adalah cara mengembangkan blog secara umum. Berikut panduan agar blog yang dimiliki dapat bertahan dan diminati para calon pengunjung blog. 1. Hal pertama yang harus ditentukan adalah topik utama dalam blog. Ini merupakan hal yang penting karena topik utama yang ditentukan tidak boleh asal-asalan. Banyak para blogger pemula yang menyerah diakibatkan oleh topik yang akan diterapkan pada blognya tidak jelas. 2. Pilih platform yang tepat untuk blog seperti halnya Blogspot, WordPress, dan WordPress.org. Platform ini memiliki dua jenis, yaitu host dan self-host. Host dapat diibaratkan rumah. Host memiliki arti menumpang atau tidak memiliki domain sendiri. Sedangkan self-host kebalikan dari host, yaitu memiliki domain sendiri. Namun harus membayar layanan tersebut untuk memaksimalkan pengembangan blog. 3. Setelah memiliki platform, tentukan penyedia layanan hosting dan domain. Layanan domain dan hosting yang biasa digunakan oleh pemula dalam cakupan internasional maupun nasional yaitu Namecheap, Bluehost, dan Niaga Hoster atau Hosting Indonesia. 4. Lalu tentukan nama domain, misalnya seperti .org, .net, .co.id, .com, dan sebagainya. Kini, blog yang Anda buat sudah dapat diisi dan dinikmati oleh banyak orang karena sudah memiliki domain sendiri. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.